menurut Jan, kan Jan dapat perak nih. Kenapa Jan gak dapat emas? Apakah ada hal-hal lain? Belum dapat kesempatan untuk dapat emas. Cuman memang ada satu hal gini. Mm-mm. Saat setelah saya ujian di hari pertama itu kan ujian teori itu. Orang banyak bilang bahwa oh ini soal diambil dari buku ini nih, buku internasional. Nashwa dan kami semua dengar-dengar kalau misal bukan dengar-dengar sih kan emang iya gitu. Yang memperoleh medali-medali ini mendapatkan tiket undangan untuk kampus. Bahwa sebuah perjuangan, usaha itu selalu berbanding lurus dengan yang namanya ibadah atau kita bisa sebut jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cepat semuanya, akhirnya kita kembali bertemu lagi bersama saya Nashwa di ruangan Cepot tercinta kita pada kesempatan kali ini. Oke semuanya, sekarang kita punya tamu undangan yang spesial. Kita akan bertemu dengan salah seorang siswa berprestasi di Man Insan Cendekia Padang Pariaman yang baru-baru ini berhasil memperoleh medali perak untuk ajang Olimpiade Sains Nasional. Kita sambut Muhammad Faiz Ihsan Zain. Halo semuanya. Selamat siang, Jen. Selamat siang, Naswa. Oke teman-teman, sebelumnya pasti kita pengen kenal nih sama sosok Jen, sama sosok Zain. Jadi kita minta Zain untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih Naswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ihsan Zain. Saya berasal dari Kota Medan. Saya merantau untuk sekolah di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Saya sekarang berada di kelas 12. Wah, kelas 12. Kelas 12 nih udah tingkatan akhir di madrasah, tapi seorang Zain masih bisa untuk fokus memperoleh apa yang ia impikan selama ini gitu. Padahal kalau orang-orang kan pada sibuk belajar nih di kelas 12, tapi Zain masih bisa membagi waktunya buat kompetisi juga nih teman-teman. Kira-kira gimana nih Zain? Menurut Zain, kan Zain udah kelas 12 nih, tapi Zain harus membagi waktu untuk Olimpiade dan juga belajar di sekolah. Gimana menurut? Untuk membagi waktunya sendiri sih, dimana sekolah kan ngasih waktu kosong untuk kita fokus di Olimpiade. Karena dimana Olimpiade ini tersebut, khususnya OSN ya, bisa menggantikan, Bapak Kamar selalu bilang gini, dengan satu mapel kita bisa sukses perguruan tinggi, atau kita memilih dengan beberapa mapel. Jadi di sini saya memilih untuk berjalan dengan satu mapel ini aja. Fokus satu mapel. Kenapa? Menurut saya, saat saya belajar ekonomi, dimana kan itu bidang saya, rasa kejenuhan itu jarang sekali muncul. Dimana menurut saya udah fashion saya itu di ekonomi gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita suka, seberapa berat pun itu pasti kita senang menjalaninya. Benar. Jadi teman-teman, Zain ini nih bidang yang diambilnya itu ekonomi. Padahal sebenarnya Zain ini adalah anak IPA di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Kenapa Zain mau memilih ekonomi dan sangat cinta kepada ekonomi? Padahal Zain sendiri jurusannya IPA gitu. Kenapa nggak dari awal milih IPS aja atau apa biar sejalan gitu? Pertamanya kan saya belum kenal ekonomi di SMP, karena kan di SMP kita nggak ada belajar ekonomi. Cuman pas saya belajar ekonomi ini kayak relate banget dengan kehidupan. Di situ ada ada skala priority, opportunity cost untuk memilih, problem of choice. Jadi kayak ekonomi itu relate banget sama kehidupan. Baru pembelajaran itu bukan hanya di konsep atau hafalan doang, dia ada matematikanya. Jadi kayak kita memang di pengetahuan itu memang umum juga ada. Jadi di ekonomi itu paket komplit pokoknya. Dan tidak ada kalau misalnya kita matematika kan berarti kita hanya berpikir pada matematikanya saja. Tapi di sini kita mainnya di konsep, di pemahaman kurva, analisis. Jadi ekonomi itu kayak fashion Zain kali. Cocok banget ya buat Zain gitu. Berarti kalau sebelumnya Zain belum mengenal ekonomi di SMP gitu kan. Jadi apakah ada bidang lain atau sebenarnya ikut OSN ini baru timbulnya itu setelah Zain bertemu ekonomi, atau sedari awal Zain juga pernah punya niatan buat ikut OSN atau Olimpiade gitu? Jiwa ambis saya sebenarnya memang udah dari SMP, cuman di SMP cuman saya tahu OSN itu memang dari Man Insan Cendekia Padang Pariaman sendiri. Jadi saya kayak seperti terkejut gitu, oh ada kelas Olimpiade di Man Insan Cendekia gitu. Oh OSN itu ada ternyata, itu saya baru tahu ya di SMA. Sehingga jiwa ambis saya yang di SMP di awal tadi menggebu-gebunya makin di SMA ya. gitu. Jadi
Man Insan Cendekia Padang Pariaman ini juga menjadi salah satu wadah untuk jiwa ambis Zen gitu ya. Gitu, memang Man Insan Cendekia Padang Pariaman ini sendiri kayak memang benar-benar memfasilitasi gitu bagi orang-orang yang mungkin non akademiknya bagus atau akademiknya bagus, memang benar-benar memfasilitasi gitu. Sehingga memang keren banget sih. Kalau boleh tahu memfasilitasi di sini tuh kayak gimana? Misalnya kita ngajukan bahwa kita punya fashion atau kita punya keunggulan di bidang ekonomi, misalnya saya kan memang sekolah itu memberikan pelatihan atau apa, mendukung setiap adanya lomba, pembina juga, guru-guru di sini juga selalu mendukung. Nah gitu sih fasilitasnya sih. Menurut Zen sistem pelatihan di sini tuh cukup mendukung untuk Iya, sangat mendukung. Mungkin saya kira jika saya belajar sendiri tanpa dukungan dari sekolah mungkin mungkin hasilnya outputnya nggak semaksimal ini sih. Benar. Emang gara-gara dukungan dari sekolah berarti sih. Selain dari diri sendiri juga ada lingkungan yang mendukung gitu untuk ini. Sekali. Itu sih yang penting ya. Iya, itu yang benar-benar penting. Terus selama Zen merasakan pelatihan dan dapat informasi juga kalau ternyata Zen nih juga udah ikut OSN tahun lalu gitu. Emang udah 2 tahun ya berjuang gitu, dan alhamdulillah sekarang bisa mendapatkan medalis gitu. Jadi apa sih itu yang perbedaan yang Zen rasakan tahun lalu dan tahun sekarang, atau ada upgrade diri atau evaluasi lainnya gitu untuk Zen sendiri? Dikarenakan kan saya belum diberi kesempatan sama Allah untuk ikut nasional di pas kelas 10. Sehingga saya kayak mengevaluasi apa sih kurangnya saya pas di kelas 10 dulu, sehingga dapat saya perbaiki di kelas 11 ini kan. Dia hampir kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1 di OSN kan. Saya karena mungkin di kelas 10 saya berpikir bahwa saya memiliki kesempatan satu lagi di tahun depan, sehingga saya santai aja. Sama itu kan pertama tuh perdana, sehingga saya belum tahu bagaimana medan perang di sana, bagaimana orang lain berusaha juga, lawan-lawan gimana, saya juga belum mengerti karena itu perdana. Sehingga mungkin saya kurangnya di situ, kurang gimana gitu, kurang paham aja, hanya belajar sesuai dengan saya belajar gini. Hasilnya, belum ada tuntutan. Hasilnya terserah lah gitu ya. Hasilnya terserah coba lah. aja dulu coba gitu aja dulu. Awalnya. Belum ada orang lain belajar sekian jam loh, kan belum tahu itu. Saya belajar ya belum ada tuntutan gitu, masih belajar santai-santai aja. Sehingga mungkin saya tahu, paham saya gagal itu setelah orang udah pengumuman medalis tahun lalu gitu. Jadi orang belajar tuh gini, dari sini sumbernya ini. Ada, berarti tahun depan perbaikilah. Jadi alhamdulillah tahun ini dapat diperbaiki. Alhamdulillah. Terus kira-kira apa menurut Jan hambatan atau ya yang paling berat lah dalam menjalani sebagai pejuang Olimpiade ini? Kan kayak kita itu bertingkat ya tahapan di OSN itu, sehingga saya di kabupaten saja bukan peringkat pertama gitu, sehingga jadi seringkali merasa gagal gitu, dimana ini baru kabupaten saya sudah nggak menang gitu. Sering merasa gagal. Jadi gagal itu tuh kayak kan ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil kan. Tapi saya seringkali merasa gagal gitu. Saya seringkali merasa dikhianati oleh usaha saya sendiri. Cuman mungkin Allah atau orang yang berkata tadi membuktikan bahwa kata-kata itu benar saat di nasional tahun ini. Berarti tinggal menunggu waktu terbaiknya mungkin. Iya mungkin gitu. Pasti akan berhasil di waktu terbaiknya. Jangan sampai karena merasa terhianati dengan usaha, langsung stop gitu. Berhenti di tengah jalan. Maka masanya yang seharusnya udah diatur sama Allah gitu, masa terbaiknya saat ini tuh nggak tercapai gara-gara kita sendiri yang. Betul. Mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran nih gitu dari Jan sendiri. Orang-orang bilang kayak anak-anak OSN nih kayaknya emang dari dasarnya itulah emang hebat-hebat, emang dari itunya pintar-pintar gitu. Jadi nggak perlu usaha pun mereka juga bisa gitu. Banyak orang yang berpikir kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin di balik itu kita nggak tahu gimana perjuangan para pejuang OSN ini, banyak hal-hal yang dikorbankan juga kan gitu. Jadi menurut Zen sendiri apa hal-hal yang bukan disesali tapi yang sebenarnya tuh cukup berat gitu untuk menyesuaikan di sini gitu. Dimana kan kita sebenarnya anak SMA atau anak MAN kan punya tuntutan pelajaran yang lain yang banyak gitu, dan kita harus memfokuskan pada satu materi gitu. Jadi kan kita harus membagi waktunya dengan benar-benar membagi waktu gitu. Jadi sehingga hal-hal yang lain yang biasanya wajar dilakukan oleh anak SMA tuh saya karena ada prioritas lain yang saya harus capai gitu, itu saya tinggalkan dulu. Sehingga
beratnya sih di situ sih, manajemen waktunya memang benar-benar berat. Baru untuk pelajaran yang lain tuh yang memang benar-benar ketinggal gitu. Jadi jadi kalau ketinggalan gimana cara kembali, kan kan dia udah selesai nih Olimpiade, kan pasti banyak materi-materi UHA yang harus dikejar. Itu bikin stres sendiri atau ya gimana solusinya kalau buat Jen pribadi? Jujur sih saya awalnya ya stres sih. Gimana kayak saya kan berarti kan udah hampir off berapa bulan gitu, tiba-tiba harus beradaptasi lagi dengan pelajaran-pelajaran biasa kita pelajari di kelas. Awalnya sih agak stres sih, cuman guru bilang coba dulu perlahan-lahan. Itulah bisa dibilang keunggulan anak OSN sendiri, bisa ngejar materi yang segitu banyak bisa dikejar dalam beberapa hari mungkin nanti kan kita akan ujian semesternya kan bareng tuh, sehingga memang benar-benar bisa dikejar gitu. Itu sih sendiri mungkin keunggulan anak OSN. Itu juga udah jadi hal yang resiko yang harus dihadapi juga gitu kan, udah dari komitmen diri dari awal juga kan. Betul. Terus Den, kalau misalnya selama di Bogor kemarin ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin cukup berkesan atau yang masih menempel, atau malah pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang nggak bisa Zen lupain gitu? Yang memorable banget itu sih pas bagian kan kami punya 3 ujian ini untuk ekonomi sendiri tuh kita terbagi 3. Yang pertama itu materi, memang dikasih soal seperti biasa. Yang kedua lagi ini praktek. Salah satu praktek yang memorable banget itu adalah business case, di mana kita dikelompokkan 5 orang per tim. Itu tuh dikelompokkan untuk membuat bisnis, untuk menyelesaikan masalah bisnis. Emang di situ saya kayak kenal orang baru. Dan di situ juga walaupun itu sebuah kompetisi, karena kita share pengalaman atau share pengetahuan, jadi saya dapat pengetahuan baru gitu. Padahal itu sebenarnya kan konsep dasarnya seperti saingan kan. Cuman nggak tahu hebatnya mungkin mereka mengatur kompetisi itu, memang di situ juga kita dapat pelajaran baru, hal-hal baru gitu. Jadi terasa menyenangkan juga ya. Nggak kerasa ya mungkin terbebani, tapi kayak kita sama-sama berjuang gitu. Jadi fun banget sih. Betul. Kami juga pengen tahu nih Jen, selain dengan belajar, apa hal-hal lain yang Zen lakukan dalam mempersiapkan kompetisi ini? Orang tua, guru, dan saya sendiri selalu merasa gini, bahwa sebuah perjuangan, usaha, itu selalu berbanding lurus dengan yang namanya ibadah, atau kita bisa sebut jalur langit. Jadi hubungan itu linear, sehingga saat kita tambah 2 input tersebut, sehingga outputnya semakin tinggi. Jadi di situ selain belajar tuh kita harus menyeimbangkan dengan agama, dengan sholat, doa, zikir banyak-banyak. Bahkan saat pengumuman pun, saat saya benar-benar grogi itu saya kata orang tua, zikir. Mana tahu hasilnya nanti benar-benar maksimal gitu. Alhamdulillah berbalas juga jadinya. Iya, benar itu salah satu faktor yang mendukung ya gitu. Iya, sangat mendukung, pasti mendukung. Doa orang tua lagi luar biasa. Habis itu juga semangat dari teman-teman juga kan. Iya, benar. Gimana saling mendukung satu sama lain gitu. Waktu itu kami juga benar-benar nunggu banget nih pengumuman buat OSN. Terus pas nama teman-teman disebut tuh emang sebahagia itu gitu. Kami di sana juga lihat ada Zen yang sampai terharu, nangis gitu. Bener, saya tidak bisa berekspresi lagi karena terkejut banget gitu. Iya. Berarti kan Zen, walaupun sekarang nih Zen di posisi udah mendapatkan medali perunggu, udah jadi medalis di bidang nasional, di ajang nasional. Apakah Zen sudah merasa puas atau ada harapan lain ke depan yang ingin Zen lakukan gitu untuk diri Zen sendiri? Tentunya harapan itu masih panjang ya. Kan ini masih kelas 12 nih. Kan sebenarnya target utama kita itu sebenarnya perguruan tinggi. Betul. Saya sekarang memanfaatkan bagaimana sertifikat saya, perak saya itu berguna untuk perguruan tinggi. Jadi usaha yang saya lakukan sejak kelas 10 itu memang tujuannya untuk perguruan tinggi. Selanjutnya itu kan kita untuk para medalis di tahun 2023 ini harus wajib mengikuti Platnas, yaitu pelatihan nasional. Untuk di tahun depan itu untuk internasionalnya. Jadi kan masih nasional nih. Jadi nanti dari beberapa medali. Ini diseleksi lagi? Iya, kali seleksi lagi. Akan ada Platnas 1, Platnas 2, Platnas 3 untuk seleksinya. Siapa yang bakal dikirim, yang terbaik bakal dikirim. Jadi mohon doanya juga. Amin. Kita doakan ya Jen sama-sama ya teman-teman. Semoga selain membanggakan di nasional, dia juga bisa sampai ke ajang internasional. Amin. Kan sekarang Jen udah jadi apa ya namanya?
udah jadi alumni pejuang OSN apa sih namanya, kayak udah pensiun dari OSN gitu, dan pasti bakal ada penerus selanjutnya. Kira-kira Zen punya nggak tips and trick dan harapan-harapan untuk para kontingen-kontingen selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan Jen? Berarti yang lain kan karena hari ke depan harus lebih baik. Jadi saya berharap untuk kontingen-kontingen selanjutnya dapat Manisnya Cendekia Padang Prambanan khususnya bisa meraih medali-medali yang lebih tinggi dari saya atau dari teman-teman yang lain. Pasti medali tersebut tidak bisa didapatkan hanya dengan niat saja, harus terrealisasi usahanya. Actionnya harus realisasi, itu yang utama. Berarti perjuangan kalian harus lebih keras dari perjuangan kami, karena karena target kalian harus lebih tinggi dari kami gitu. Oh sebentar, sebelumnya kenapa menurut Jan, kan Jan dapat perak nih, kenapa Jan gak dapat emas? Apakah ada hal-hal lain yang mungkin Jan rasa masih menjadi kekurangan diri, dan bisa Jan sampaikan buat teman-teman kontingen selanjutnya yang bisa jadi perubahan biar besok mereka bisa dapat emas gitu, lebih dari Jan gitu. Ada nggak hal atau kesalahan yang Jan rasa harus diperbaiki gitu selama Jan menjalani, atau emang ya mungkin ya sekolah saya sudah maksimal ya. Cuman mungkin mungkin belum dapat kesempatan untuk dapat emas. Cuman memang ada satu hal gini. Saat setelah saya ujian di hari pertama itu kan ujian teori itu, orang banyak bilang bahwa oh ini soal diambil dari buku ini nih, buku internasional. Dan buku internasional tersebut sudah tersebar sama orang lain dan kami belum dapat infonya. Jadi gitu, mungkin sekolah ini belum dapat, maksud tuh Jen sendiri belum dapat infonya bahwa Jen tahu ini ada buku kan, cuman orang lain itu kayak memprioritaskan untuk membaca buku ini, dan Zen sendiri kayak merasa bahas-bahas soal aja lah, nggak usah baca buku ini. Ternyata soal-soal dari buku ini tuh banyak masuk di OSN. Iya, jadi kemarin tuh pas melihat soalnya sih kayak ilmu Zen tuh Zen pikir aja gimana gitu. Mungkin orang-orang yang baca bukunya tinggal ngejawab aja gitu, nggak usah di luar kepala gitu. Jadi untuk tahun-tahun depan tuh kayak memang hal tersebut harus diperhatikan gitu. Mencari banyak referensi itu juga harus lebih diperbanyak gitu. Iya, betul. Berarti kan kemarin nih Jan, Nashwa dan kami semua dengar-dengar kalau bukan dengar-dengar sih, kan emang iya gitu, yang memperoleh medali-medali ini mendapatkan tiket undangan untuk kampus, kayak Jan bilang tadi kan tujuan utamanya sebenarnya memang untuk kuliah gitu, dan ternyata kan emang itu hadiahnya gitu dapatnya. Dan untuk Jan sendiri itu katanya diundang untuk IPB dan UI. Jadi apakah Jan akan menerima tiket undangan itu, atau apa yang akan Jan lakukan selanjutnya dari tiket itu? Untuk yang kayak form memang sudah disampaikan bahwa memang anak OSN bahkan finalis saja sudah diprioritaskan untuk masuk ke IPB, karena tahun ini IPB adalah tuan rumah. Jadi diprioritaskan. Iya, apalagi medalis. Itunya sendiri yang bilang, kepala universitasnya pas pembukaan dia bilang bahwa misalnya memang untuk finalis sendiri bakal diprioritaskan, untuk apalagi yang medalis insya Allah langsung lulus gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung dari tahun lalu, walaupun tidak mengumumkan secara langsung, para medalis biasanya itu tujuan utama kampusnya itu kan Universitas Indonesia tuh. Kita lihat dari tahun-tahun lalu, walaupun Universitas Indonesia sendiri belum menyampaikan secara formal, tapi biasanya para medalis itu baik emas dan perak perunggu daftar di jalur prestasi Universitas Indonesia, insya Allah sih biasanya lulus gitu. Kalau medalis nih? Iya, medalis. Tapi kalau IPB finalis saja sudah diprioritaskan untuk masuk IPB jalur prestasi gitu. Jadi Zen ingin memanfaatkan tiket ini kan? Ya, memanfaatkan tiket itu sendiri untuk bisa lanjut di kuliah gitu. Kan Jen juga katanya dapat ini ya, waktu itu juga dapat medali di ajang Kosmi waktu itu. Nah itu kan juga katanya dapat undangan. Atau belum, kayak memang sebenarnya memang yang belum undangan sih, hanya kayak pemprioritaskan di SMBP atau apa gitu, sertifikatnya bisa digunakan. Lagi pula kan Kosmi kemarin kan tuan rumahnya Universitas Indonesia gitu. Jadi gitu sih. Gitu. Undangan sendiri belum diformalkan gitu, hanya misalnya tahun-tahun lalu bisa bermanfaat gitu sih. Ya. Jadi faktor pendukung juga gitu kan. Iya gitu, jadi faktor pendukung. Wah teman-teman semuanya, emang Jenny emang salah satu siswa yang paling
keren lah menurut Nashwa sendiri ya gitu. Soalnya sebelumnya Zeni juga banyak lah tersebut namanya gitu, tapi yang sekarang ini benar-benar dia tuh bisa mendapatkan apa yang jadi tujuan utama dia waktu dari kelas 10 lalu, yaitu mendapatkan medali dan akhirnya bisa menjadi siswa undangan di universitas impiannya gitu. Terima kasih Jen udah meluangkan waktunya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, Nashwa pengen Jen ngasih apa ya, satu moto atau pegangan hidup Jen gitu ya, yang selama ini Jen pegang buat menjalani kehidupan dan apa namanya tuh bisa selalu berjuang gitu di tengah kehidupan ini gitu. Kami juga pengen tahu apa sih moto hidup Jen gitu. Saya selalu menginginkan bahwa saya harus bersungguh-sungguh dengan tujuan orang tua saya meneteskan air mata dikarenakan kebahagiaan melihat kebaikan anaknya. Itu sih. Kebaikan gitu. Jadi selain prestasi juga kebaikan gitu. Baru ada satu lagi bahwa saat mungkin saya ini sekarang nih bulan Sensendikia Padang Pariaman, saat saya keluar nanti saya harus ngasih sebuah good history untuk Sensendikia Padang Pariaman. Jadi saat saya pergi dari Sensendikia Padang Pariaman, orang tetap mengenang saya dengan kebaikan saya, bukan keburukan saya. Ada sesuatu yang dikenang baik di sini sesuatu gitu. Yang dikenang, betul gitu. Sekali. Emang itu yang harus kita harapkan juga teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih kepada Jen yang sudah memperluangkan waktunya untuk bercakap-cakap bersama Nashwa. Semoga kita doakan Jen bisa menjadi lebih baik ke depannya dan kita semua bisa menjadi lebih baik juga ke depannya. Terima kasih Jen. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di Cepot dan acara-acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.